Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu masih dengan cara penulisan atau penyampaian sebuah algoritma. Sebelumnya sudah kita pelajari antara lain dengan menggunakan cara melalui atau menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, ini adalah cara penyampaian algoritma yang kedua, yaitu dengan menggunakan flowchart ya. Seperti kita ketahui dari arti katanya flowchart. Flow itu artinya aliran dan chart itu adalah bagan atau diagram ya. Jadi flowchart pada intinya adalah aliran dari diagram. Kalau ada kata aliran berarti ada alur, baik itu apakah itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau seperti apa ya. Berarti ada alurnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, flowchart pada deskripsinya, flowchart merupakan penggambaran secara grafik. Jadi kalau kemarin sebuah permasalahan itu kita tuangkan untuk menyelesaikannya kita tuangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka sekarang kita tuangkan dalam sebuah grafik ya. Kebanyakan orang akan lebih senang untuk melihat grafik daripada membaca bacaan yang lumayan banyak ya. Jadi lebih senang kita memahami grafik karena grafik itu simple ya, simple. Nah, di sini merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Kemudian flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Kemudian flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, antara lain untuk membuat flowchart itu kita bisa menggunakan, di sini kita bisa menggunakan MS Word, itu juga bisa ya. Nah, di MS Word itu di sini ada fasilitas insert, kemudian di sini ada shape ya. Nah, kita bisa pakai di sini. Ya, ini adalah simbol-simbol flowchart yang dapat kita gunakan. Ataupun selain ini kita juga bisa menggunakan tools yang lain. Antara lain yaitu ada Visio ya, ada Visio. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang lain yang memang memiliki fasilitas untuk menggambarkan sebuah flowchart gitu ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana pedoman pembuatan flowchart? Jadi membuat flowchart itu tidak semata-mata, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, di sini adalah pedoman pembuatan flowchartnya ya, yang harus kita perhatikan antara lain yang pertama yaitu flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan ya. Cara menggambarkannya itu dari atas ke bawah kemudian dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan cara membacanya ya, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kemudian aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Anda jangan berpikir kalau Anda membuat flowchart itu hanya Anda saja yang bisa membaca flowchart tersebut. Tapi berpikirlah kita sebagai orang awam, benar-benar awam ya, khususnya untuk dunia IT. Karena apa? Karena mungkin saja flowchart yang kita buat itu nanti akan dibaca oleh orang lain dan tidak menutup kemungkinan orang lain tersebut adalah orang yang sangat awam. Jadi dalam membuat flowchart itu diusahakan bisa dipahami
atau dimengerti dengan baik oleh orang awam sekalipun, gitu ya. Kemudian jika Anda melibatkan, kita sudah mempelajari variabel kemarin kalau penulisannya terlalu panjang. Misalkan kita menuliskan luas ya, luas sama dengan panjang kemudian dikalikan lebar. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini terlalu panjang, Anda bisa menuliskan L sama dengan P kali L kecil. Nah, ini kan sudah umum digunakan. L besar itu adalah luas, P itu adalah panjang, L itu adalah lebar ya. Jangan Anda menggunakan istilah yang tidak umum digunakan. Misalkan C sama dengan A kali B. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, jadi gunakan istilah-istilah yang umum digunakan sehingga orang awam pun itu bisa paham atau bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan melalui flowchart tersebut. Kemudian yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan aktivitas berakhir itu harus ditentukan secara jelas ya. Jadi sebuah ciri utama atau syarat utama sebuah flowchart itu adalah ada kapan dia itu dimulai dan kapan dia itu berakhir, gitu ya. Jadi aktivitas mulai dan berakhirnya itu harus jelas. Kemudian yang keempat, setelah setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung pajak, penjualan ya. Jadi kata kerja aktif gitu ya, kata kerja aktif yang menggambarkan proses biasanya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pedoman pembuatan flowchart berikutnya yaitu setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Pada urutan yang benar. Misalkan kita akan mencari luas ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus inputkan panjang ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu inputkan, misalkan ini saya sampaikan dalam bahasa Indonesia ya, inputkan lebar. Baru langkah yang ketiga yaitu kita cari luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini ada urutannya. Kita belum bisa menghitung luas sebelum kita mendeklarasikan atau menginputkan nilai panjangnya berapa dan nilai lebarnya berapa. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Urutan pertama, Anda bisa menginputkan panjang. Kemudian yang kedua ini lebar, atau bisa kita balik, yang pertama lebar dulu, yang kedua itu baru panjang. Intinya yang tidak bisa kita balik itu adalah untuk mencari luas. Misalkan kita jadikan proses mencari luas ini di nomor 1, itu tidak bisa. Karena kita belum mengenali panjangnya itu berapa dan lebarnya itu berapa. Kemudian yang keenam, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan itu harus ditelusuri dengan hati-hati. Lingkupnya seperti apa, jangkauannya seperti apa. Misalkan jangkauannya itu kita akan mencari bilangan genap dari 1 sampai dengan 100. Nah, di sini berarti jangkauannya itu harus jelas ya, sampai 100. Berarti kalau 102 ya, berarti kalau 102 ini sudah tidak masuk di dalam kriteria ini ya, karena jangkauannya itu sampai 100. Jadi lingkupnya di sini jelas. Kemudian gunakan simbol-simbol flowchart yang sudah terstandarisasi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sembarang simbol. Misalkan di sini saya ingin, bukan keinginan tapi memang sudah ada standarnya ya. Saya ingin menggunakan segitiga ini. Saya ingin menggunakan persegi panjang ini misalkan. Nah, itu boleh, tapi harus kita sesuaikan dengan
apa yang akan kita deskripsikan, apa yang akan kita sampaikan ya. Nanti ada standarnya sendiri untuk proses input, kemudian untuk output, kemudian untuk proses, kemudian bagaimana kalau untuk tampil layar, kemudian proses manual, kemudian mulai, kemudian selesai, itu ada sendiri simbol-simbolnya. Dan simbol ini memang sudah terstandarisasi ya, artinya memang simbol-simbol tersebut beserta artinya itu sudah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian untuk flowchart itu sendiri, dia dibagi menjadi beberapa jenis ya. Antara lain ada flowchart system, paperwork atau flowchart dokumen, kemudian skematik, kemudian flowchart program, kemudian juga ada flowchart proses ya. Nah, contoh-contoh flowchart misalkan pada saat kita ke bank ya. Nah, biasanya di situ ada standing banner atau ada apa ya? Baliho mungkin ya, yang menggambarkan alur sebuah proses, misalkan proses untuk membuka rekening baru. Nah, di situ biasanya ada gambarnya, langkah-langkahnya itu seperti apa. Atau kalau kita ke puskesmas ya. Nah, itu juga bisa. Atau kalau kita ke ATM, di ATM itu kan ada langkah panduannya. Langkah pertama yaitu pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu adalah menunjukkan alur, tapi dia tidak digambarkan ke dalam sebuah flowchart. Kita bisa saja menggambarkan alur-alur tersebut ke dalam sebuah flowchart. Oke, nanti yang akan kita bahas adalah khusus untuk flowchart program, karena ini mata kuliah algoritma dan pemrograman ya, yang nantinya dari flowchart tersebut akan kita buat programnya, yaitu pada saat kita praktikum. Oke, jadi jenis-jenis flowchart sekali lagi itu ada beberapa jenis ya, tapi yang akan kita fokuskan adalah flowchart program. Kemudian, apa itu flowchart program? Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya itu dilaksanakan ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah setiap langkah ya, setiap langkah. Jadi langkah apa saja yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan contoh simpel saja, kita akan membuat nasi goreng ya. Kita akan membuat nasi goreng. Kalau kita membuat nasi goreng, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan nasi. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah siapkan bumbu. Kemudian langkah ketiga siapkan minyak ya. Kemudian nyalakan kompor. Misalkan ini ya, lebih detailnya sih masih banyak ya. Kemudian tumis bumbu. Oke, tumis bumbu. Kemudian masukkan nasi. Kemudian tambahkan kecap misalkan. Nah, kemudian aduk rata. Oke, kemudian setelah matang hidangkan. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat nasi goreng ya. Jadi dari sini itu kita bisa lihat, oh iya langkah-langkahnya ini. Nah, di sini ada urutan ya. Tadi ada urutan. Jadi urutan ini menunjukkan apa saja yang akan kita lakukan ya, step by step. Dan urutan ini ada yang bisa ditukar, ada yang tidak bisa ditukar. Tuh ya. Nggak mungkin kita di sini memasukkan nasi sampai dengan step yang ke-6 sebelum step yang ke-3 itu dilakukan. Nah, seperti itu ya. Oke. Flowchart menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadinya. Sekali lagi di sini disebutkan ada urutan, adanya urutan.
Kemudian programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Kemudian analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Jadi di sini ada programmer, kemudian ada analis sistem. Ya, kita di sini berbicara sebuah software house. Software house adalah rumah penghasil software atau aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasi tersebut itu diperlukan beberapa orang ya. Jadi di situ ada kelompok ya untuk membuat sebuah project, yaitu menghasilkan sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Nah, kelompok tersebut pasti setiap orang memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang bertugas sebagai analis sistem, ada yang bertugas sebagai programmer, ada yang bertugas sebagai tester, gitu ya. Nah, masing-masing itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Programmer, dia mengimplementasikan dari desain ya ke dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Analis sistem, dia itu menganalisa semua kebutuhan sistem yang akan dibangun ya, termasuk berkomunikasi dengan konsumen. Konsumen adalah orang yang akan dibuatkan sistem tersebut, gitu ya. Nah, ini akan berkomunikasi dengan analis sistem. Pasti orang yang membutuhkan jasa software house tersebut atau konsumen tersebut tidak menutup kemungkinan adalah orang awam. Kalau orang awam kita langsung ajak konsultasi, kita ajak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman, tentu saja akan sangat sulit ya. Akan lebih mudah kalau kita berkomunikasi dengan menggunakan tadi flowchart itu tadi ya, karena di dalam flowchart itu menunjukkan aliran atau urutan dari proses-proses yang akan dilakukan. Gitu ya. Nah, akan lebih mudah menggunakan flowchart. Oke, nah tadi untuk flowchart program dia memiliki simbol-simbol yang sudah baku. Tentu saja simbol tersebut sudah disertai dengan peruntukannya. Untuk apa simbol tersebut? Itu sudah ada. Nah, simbol-simbol di dalam flowchart antara lain yang digunakan adalah di sini ada terminator ya. Terminator ini bentuknya seperti ini ya, elips seperti ini. Terminator digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah flowchart program ya. Kalau di sini dikatakan start kemudian stop. Kita harus konsisten. Kalau kita menggunakan start berarti berakhirnya dengan menggunakan stop. Kita menggunakan mulai berarti selesainya kita menggunakan selesai ya. Jadi kita harus konsisten apakah kita menggunakan bahasa Inggris atau kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini konsistensi itu sangat penting. Oke, ini simbol yang pertama yaitu terminator. Kemudian kita ke simbol berikutnya. Di sini ada simbol input dan output ya. Jadi kalau kita menginputkan atau kalau kita memasukkan data, kemudian nanti di program itu menampilkan data di layar atau output dari program itu bisa menggunakan simbol ini. Ya, ini adalah simbol input atau output. Kemudian proses ya. Misalkan tadi ada proses untuk menghitung luas persegi panjang ya, di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini termasuk proses ya. Kita bisa menggunakan simbol persegi panjang ya. Kemudian ada percabangan ya, ada percabangan. Percabangan ini digunakan atau biasanya kita katakan sebagai decision ya. Jika ada lebih dari satu kondisi, biasanya dipakai jika kita menemukan sebuah variabel yang tipenya adalah boolean. Boolean kemarin isinya yaitu antara true atau false, gitu ya. Jadi di sini percabangan. Misalkan ini tadi kita akan menampilkan bilangan genap dari 1 sampai dengan 100 ya. Nah, di sini
kita bisa menggunakan sebuah bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya. Bil kemudian mod 2 sama dengan 0. Artinya apa? Jika sebuah bilangan kemudian sisa hasil baginya itu sama dengan 0, maka dia adalah bilangan bulat. Tapi jika sisa hasil baginya tidak 0, maka dia bukan bilangan bulat. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah ini ya sebagai sebuah pertanyaan. Apakah bil kemudian mod 2 itu sama dengan 0 atau tidak? Nah, di sini jawabannya antara ya atau tidak ya. Kalau iya berarti dia adalah bilangan genap, tapi kalau tidak berarti dia adalah bilangan ganjil ya. Nah, di sini ada 2 alternatif jawaban, artinya lebih dari 1 ya. Berarti kita bisa menggunakan simbol percabangan seperti ini atau decision. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari pemeriksaan dalam simbol ini yaitu simbol decision tersebut yaitu antara yes atau no, ya atau tidak ya. Jadi hasil pemeriksaannya itu outputnya berupa boolean ya, tipe datanya berupa boolean yaitu true or false, yes atau no, ya atau tidak. Nah, ini adalah tabel simbol-simbol dari flowchart ya. Ini yang sudah baku ya. Kemudian ini adalah fungsinya. Kalau kita menggunakan simbol seperti ini, maka dia fungsinya adalah merupakan input data manual melalui keyboard. Manual artinya apa? Artinya kita input datanya itu menggunakan keyboard. Kemudian ada simbol yang lain ya. Kemudian di sini juga ada dokumen tunggal, ada dokumen jamak dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak simbol-simbol yang lainnya. Anda bisa lihat atau bisa cari di buku referensi. Nah, ini adalah contoh dari sebuah flowchart ya. Tadi ada simbol terminator. Nah, terminator dipakai untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart program ya. Kita di sini menggunakan start kemudian berakhir dengan menggunakan end. Kemudian ada input output. Nah, ini input ya. Input perintahnya adalah read di sini, tapi tidak harus read ya. Misalkan masukkan P, kemudian masukkan L ya, itu juga bisa. Kemudian di sini adalah proses, simbol proses menggunakan persegi panjang. Misalkan digunakan untuk L besar sama dengan P kecil kali L kecil atau luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, itu adalah contoh proses. Kemudian di sini juga ada write ya. Ada write berarti tampil ya. Oke, misalkan tadi kita akan mencari, saya contohkan ya. Kita akan mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Ya, kita bisa membuat flowchartnya ya. Misalkan ini, kita pakai ini saja ya, yang mudah. Oke, ini ya. Text, kemudian start. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Atau kita bisa pakai yang ini. Nah, ini. Nah, di sini text kemudian start. Kemudian dilanjutkan yaitu dengan proses setelah start atau mulai, dilanjutkan dengan proses apa? Oh, bukan proses ya, tapi input ya. Input tadi menggunakan simbol ini. Oke, menggunakan simbol ini ya. Nah, bisa kita tarik seperti ini. Kemudian di sini text input. Anda boleh menggunakan input, boleh menggunakan masukkan. Karena di sini mulainya menggunakan start, saya pakai input. Input
P kecil, kemudian L kecil ya. P itu sebagai panjang, P kecil sebagai panjang, kemudian L kecil itu sebagai lebar. Kemudian kita lanjut lagi. Berarti setelah input panjang dan lebar kita bisa langsung menghitung proses. Ya, proses ya. Berarti menghitung luas ya, dimana luas L besar sama dengan P kecil kali L kecil ya. Kemudian setelah itu kita bisa tampilkan luas, kita copy saja, sebentar. Oke, kita tarik. Nah, di sini berarti bukan input lagi tapi output ya. Outputnya apa? Yaitu L besar atau luas. Kemudian karena tadi sebuah flowchart itu ada awal dan akhirnya, nah setelah output L ya, maka di sini selesai ya. Selesai. Bisa naikkan. Oke, nah seperti ini ya, contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini jenis-jenis flowchart. Flowchart itu dibagi menjadi 3, yaitu struktur sequence atau biasanya dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang sederhana ya. Maka di sini kita menggunakan struktur sequence di mana dia proses mengerjakannya itu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua itu adalah struktur pemilihan atau seleksi. Nah, di sini cirinya adalah decision ini, simbol decision. Ya, cirinya adalah ini, pemilihan. Jadi di sini ada kriteria yang harus dipilih ya. Kalau dia tidak berarti dia ke kanan, kriteria yang berada di kanan. Kalau iya berarti kriteria yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah struktur seleksi atau pemilihan. Yang ketiga adalah perulangan atau looping. Jadi ada proses berulang. Makanya di sini ada tanda panah ke atas. Kembali pada proses sebelumnya, yaitu namanya looping atau perulangan. Nah, untuk yang perulangan ini adalah contoh untuk yang sequence ya atau sederhana. Kemudian untuk yang seleksi itu kita bisa menggunakan ini ya untuk mencari bilangan ganjil atau genap, itu termasuk seleksi juga. Kemudian untuk menampilkan bilangan genap 1 sampai dengan 100 itu kita bisa gunakan flowchart looping ya, flowchart looping. Karena nanti apa? Karena dia proses untuk mencari bilangan genap tersebut akan selalu berulang sampai memenuhi kriteria maksimal yaitu 100. Oke. Nah, ini adalah contoh dari proses ya. Kotak proses itu dipakai untuk apa? Nah, di sini contohnya yaitu bisa dipakai untuk mencari C. Nah, di sini variabel C itu didapatkan dari P dikurangi Q dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari flowchart program. Ini contoh dari flowchart program ya. Kalau kita lihat, ini adalah contoh dari flowchart looping karena di sini ada proses mengulang ke proses atau ke kegiatan sebelumnya, ke atas, dia kembali ke atas ya, yaitu proses baca data pesanan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah simbol-simbol beserta contohnya ya. Beserta contohnya.
Yang di bagian kanan ini adalah contohnya. Kemudian ini juga masih lanjutannya, ini adalah contohnya ya. Di sini decision atau keputusan itu misalkan contohnya yaitu untuk memilih apakah A itu lebih kecil dari B atau sama dengan atau lebih besar, maka kita bisa menggunakan decision seperti ini. Berarti nanti ada 3 alternatif. Ke kanan yaitu jika lebih besar, ke bawah yaitu jika sama dengan, ke kiri yaitu jika lebih kecil. Ya, jadi decision ini dipakai jika ada lebih dari 1 alternatif jawaban. Gitu. Oke. Kemudian ini adalah contoh flowchart bilangan dari 1 sampai batas bilangan ya. Batas bilangan yang diinginkan. Nah, ini adalah perulangan. Langkah pertama yaitu inputkan batas. Batasnya di sini sesuai dengan keinginan kita. Saya bisa menginputkan 10 atau Anda bisa menginputkan 100. Masing-masing itu bisa berbeda-beda. Kemudian di sini kita berikan nilai awal. Nah, ini adalah simbol untuk memberikan nilai awal ya. Nilai awal untuk bill itu diberikan nilai 1 ya. Jadi prosesnya nanti dimulai dari bill sama dengan 1. Oke, kemudian output bill ya, berarti berapa hasilnya di sini outputnya yaitu sesuai dengan nilai awalnya 1. Ya, kemudian kita cek apakah 1 sama dengan batas. Ya, misalkan di sini kita inputkan untuk batas ya. Batasnya itu sama dengan 5 misalkan. Ya. Oke. Batas sama dengan 5. Nah, sekarang untuk bill itu diberi nilai awal yaitu sama dengan 1 ya. Bill diberi nilai awal sama dengan 1. Langkah berikutnya yaitu output. Ya, output. Ini cetak saja ya, langsung saya tulis 1 ya, cetak ke layar. Kemudian dicek apakah bill berarti 1 sama dengan batas yaitu 5? Tidak ya. Kalau tidak, apa yang dilakukan? Nah, ini harusnya ada tidak, di sini ada ya gitu ya. Maka di sini bill sama dengan bill plus 1. Bill itu sama dengan 1 ya. Ini adalah bill baru ya. Kemudian yang ini adalah bill lama ya. Berarti bill lama sama dengan 1. Berarti bill baru itu 1 plus 1 menjadi 2. Nah, billnya di sini menjadi 2. Output berarti cetak, billnya menjadi 2. Kemudian dicek lagi apakah 2 atau bill sama dengan batas yaitu 5? Tidak. Kalau tidak, kita lakukan proses ini lagi. Bill baru sama dengan bill lama yaitu 2 plus 1 menjadi 3. Kemudian kita ke proses output bill. Nah, di sini cetak yaitu 3. Ya, ini ya, cetak yaitu 3. Kemudian kita lanjut lagi, kita cek lagi apakah bill yaitu 3 sama dengan batas yaitu 5? Tidak. Kalau tidak, di sini kita ke proses ini yaitu bill baru sama dengan bill lama yaitu 3 plus 1. Kemudian kita ke output bill berarti menjadi 4 ya. Nah, di sini 4. Kemudian kita cek lagi apakah bill yaitu 4 sama dengan batas yaitu 5? Tidak. Kita ke bill sama dengan bill plus 1. Di mana bill baru sama dengan bill lama yaitu 4 plus 1 menjadi 5. Kemudian kita ke output bill. Outputnya yaitu 5 ya. Kemudian kita cek apakah bill sama dengan 5 sama dengan batas sama dengan 5? Ya, berarti selesai. Ya, jadi di sini tampil bilangan di mana billnya itu dimulai dari 1 sampai dengan batasnya yaitu 5. Nah, flowchartnya itu seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemudian contoh lain dari flowchart yaitu untuk menghitung dan menampilkan isi dari sebuah tabung. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita baca jari-jari. Ya, kita baca jari-jarinya. Kemudian kita baca tinggi. Antara tinggi dan jari-jari bisa dijadikan satu atau dipisah seperti ini.
Kemudian setelah jari-jarinya itu terbaca, tingginya juga sudah dibaca, maka kita bisa menghitung isi tabung. Di mana isi tabung sama dengan Pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Atau luas alas kali tinggi, di mana luas alas itu adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari, ya. Setelah dihitung isi tabungnya, maka di sini langsung bisa kita tampilkan isi tabungnya itu berapa. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk mencari luas panjang kali lebar sudah tadi ya. Kemudian ini adalah flowchart untuk memasak telur ya. Ini sudah, ini adalah contoh-contoh flowchart ya. Kemudian di sini ada contohnya juga ya. Ini ada flowchart dan algoritma ya. Kemudian nah, ini adalah pseudocode. Langkah atau cara untuk menyajikan algoritma yang ketiga yaitu bisa dengan menggunakan pseudocode ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan flowchart. Kemudian cara yang ketiga bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan flowchart. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menggunakan pseudocode. Ya, pseudocode. Oke, pseudocode itu bentuknya hampir seperti program ya. Kalau Anda pernah mendengar bahasa pemrograman Pascal, maka pseudocode ini biasanya disebut sebagai Pascal-like karena bentuk dari pseudocode itu sendiri itu mirip dengan bahasa pemrograman Pascal ya. Oke, ini ada contoh pseudocode ya. Yang sebelah kiri ini adalah contoh flowchartnya, kemudian kita translate. Ya, kita translate atau akan kita buat pseudocode-nya. Oke, dari flowchartnya kita mulai di sini start. Kemudian di sini ada masukkan variabel A dan B atau input variabel A dan B. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan hal penting yang ada di dalam pseudocode bahwa pseudocode itu dia terdiri dari bagian deklarasi dan bagian deskripsi ya, bagian deklarasi dan bagian deskripsi. Nah, deklarasinya itu untuk mendeklarasikan semua variabel yang akan dipakai. Deskripsi itu untuk mendeskripsikan langkah-langkah atau proses yang akan dikerjakan ya. Oke. Nah, di sini nanti pada saat kita membuat program, maka kita akan mendeklarasikan variabel, kemudian kita juga akan menuliskan proses yang akan kita lakukan di dalam sebuah program ya. Nah, untuk membuat pseudocode ini kita bisa mengacu pada flowchart yang sudah kita buat atau ya ataupun langsung kita buat pseudocode ya. Biasanya kalau sudah canggih, sudah terbiasa itu bisa langsung membuat pseudocode, bahkan tidak perlu membuat flowchart, tidak perlu membuat pseudocode, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bisa langsung membuat program. Tapi karena di sini kita belum terbiasa membuat program, alangkah lebih baiknya untuk mempermudah pembuatan program tersebut, kita bisa buat algoritma dalam bahasa Indonesia dulu, kita translate ke dalam flowchart, berikutnya kita translate ke dalam pseudocode, kemudian baru kita translate ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya. Nah, di sini masukkan A dan B, berarti di sini ada variabel. Variabel kemarin itu adalah sebuah wadah untuk menampung sebuah nilai ya, yaitu A dan B. Berarti di dalam deklarasinya kita deklarasikan untuk variabel A dan variabel B ya. Kemudian kita deklarasikan tipenya karena di sini ada proses C sama dengan A plus B. Berarti di sini variabel isi dari variabel tersebut bisa dikenakan proses penambahan, maka kemungkinan tipenya adalah
integer. Integer itu isinya adalah bilangan bulat. Oke, kemudian C ya. Ada C juga. Nah, kenapa C ini bertipe float? Bisa saja C itu bertipe float atau bertipe integer. Kalau keduanya itu bertipe integer, di sini lebih bertipe integer, ya. Tapi kalau kita berikan tipenya itu float, float itu menampung nilai integer. Maksudnya gini. Misalkan saya tuliskan 12,0 ya. Ini kalau tipenya float. Tapi kalau tipenya integer cukup 12 saja. Padahal maksudnya adalah sama, nilainya yaitu 12 gitu. Kemudian langkah yang akan kita kerjakan ya, di sini ada proses ya. Ada proses yaitu C sama dengan A plus B. Nah, bagian deklarasi itu hanya dipakai untuk menuliskan variabel beserta tipe datanya. Tidak bisa dipakai untuk menuliskan proses ya. Untuk menuliskan proses, kegiatan-kegiatan apa saja, langkah apa saja yang akan kita lakukan, kita tuliskan di dalam bagian deskripsi ya. Kalau di dalam flowchart ada langkah input AB, maka di dalam deskripsinya kita awali dengan input AB ya, di mana untuk variabelnya diletakkan di antara kurung buka dan kurung tutup. Kemudian setelah input itu ada proses ya. Proses yaitu C sama dengan A plus B. Nah, di dalam pseudocode itu dia belum mengenal tanda sama dengan. Jadi, di dalam pseudocode tanda sama dengan itu diwakili dengan panah ke kiri. Ya, artinya apa? Assignment, memberikan nilai, proses assignment atau memberikan nilai. Jadi di sini C itu diberikan nilai A plus B. Nah, ini adalah proses assignment. Kemudian di dalam flowchart setelah proses di sini tampil C ya, berarti di sini output C. Output itu adalah tampil atau keluaran ya, tampilan. Nah, output. Ini adalah bentuk dari pseudocode ya, salah satu contoh dari pseudocode dari flowchart program yang sudah disediakan. Oke, ini adalah contoh flowchart untuk mencari menentukan apakah sebuah bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, bisa menggunakan flowchart seperti ini. Di sini ada simbol lingkaran, di tengahnya itu ada A. Ini dipakai untuk apa? Jika kita memiliki keterbatasan kertas kerja, nah di mana flowchartnya itu belum selesai sampai kertas kerjanya itu habis ya, sudah sampai bawah, maka kita bisa lanjut ke sebelah kanannya dengan seperti ini ya. Kalau misalkan lanjutannya di sini kita tulis A, berarti di sini di atas kita juga tuliskan A. Kalau di sini dituliskan B, berarti lanjutannya juga dituliskan B. Artinya adalah lanjutan dari flowchart yang berada di sebelah kiri. Oke, ini adalah flowchart lain yang bisa Anda pakai selain flowchart yang sebelumnya. Flowchart yang kedua ini juga bisa digunakan untuk menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, dari flowchart ini kita bisa buat pseudocode-nya ya. Kita cermati dulu flowchartnya dari start, kemudian masukkan atau inputkan A, bagi A dengan 2, ini proses ya, ini input. Kemudian di sini ada decision, apakah sisa hasil baginya itu 0 atau tidak. Jika sisa hasil baginya 0 atau ya, maka di sini tampil genap, jika tidak maka tampil ganjil, kemudian N atau selesai. Berarti pseudocode-nya tadi di sini ada masukkan atau inputkan A. Berarti bagian deklarasi kita tuliskan nama variabel A dengan tipenya yaitu integer ya, karena bilangan ya, bilangan bulat. Kemudian di bagian deskripsinya kita sesuaikan dengan flowchartnya, yaitu diawali dengan input A ya, berarti di sini input A. Kemudian setelah input di sini ada proses bagi A dengan 2. Nah, berarti di sini
A mod 2 ya. Nah, bagi itu kita bisa menggunakan div atau bisa menggunakan mod. Tapi kalau div itu dipakai untuk pembagian ya, atau membagi. Tapi kalau mod itu merupakan sisa hasil bagi ya. Jadi setelah dibagi sisanya berapa, maka kita gunakan perintah mod ya. Nah, di sini sisa itu diberi nilai atau proses assignment A mod 2. Jika, nah di sini kita pakai if ya, artinya apa? Di sini ada decision. Nah, di sini ada decision ya. If ya, kemudian if tidak ya. Jika sisa sama dengan 0 artinya ya, maka di sini output ya, genap. Jika tidak output ganjil. Maka di sini cetak genap, else yaitu jika tidak, di sini cetak ganjil. Oke, itu adalah contoh dari pseudocode ya, yaitu dari flowchart program yang sudah disediakan. Nah, itu tadi penjelasan saya untuk materi hari ini ya, yaitu untuk topik